Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Aduh, kurang semangat. Lebih semangat lagi sore hari ini. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara kembali saat sore hari ini di ibadah Praise and Worship. Pada sore hari ini kita percaya bahwa firman Tuhan pasti digenapi di saat kita mendahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Maka roti dan air minuman setiap kita, sakit penyakit dihalau dari hidup kita. Roti air minuman kita pasti diberkati oleh Tuhan, karena Dia Allah yang menjadi penyedia dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama kita boleh datang di hadirat Tuhan. Memberikan beberapa waktu saat untuk Bapak Saudara bersaat terus sejenak mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan, buat penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita bersaat terus sejenak di hadapan Tuhan. Dengan ucapan syukur kami datang ke hadirat Tuhan sore hari ini. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan besar dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini Tuhan, setelah sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan, kami percaya kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi atas hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan. Ibadah Praise and Worship ini Tuhan, kami rindu, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Dan biarlah Engkau saja yang bertahta di atas puji-pujian setiap umat-Mu sore hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa dalam ibadah mengandung janji, dan janji itu yang kami pegang, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir. Dan di saat Engkau hadir, maka pemulihan, sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-berkat yang baru tersedia bagi setiap. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tempat ini menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah melalui pujian penyembahan kami, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami undang Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Dalam ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, boleh jadi di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan sore hari. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah, meninggikan Engkau Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pujian kami. Segala hati kami bawa di hadapan Tuhan sore hari ini. Karena Engkau yang layak terima pujian dan sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, di sepanjang hidupku. Jaramu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa ya Tuhan. Haleluya. Yang bisa melukiskan Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Dan sama-sama dengan senang hati kita katakan Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama kembali naikkan pujian. Ku besar setia
lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sama-sama ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ini yang kami percaya Tuhan, karena firman-Mu yang janjikan, di mana Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan ditinggikan, Engkau akan menarik jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Sore hari ini tergenapilah atas tempat ini, Mount Hermon Church Room, diperkatakan firman-Mu, memperkatakan iman kami di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, sungguh besar setia-Mu, katakan nyata di sepanjang hidup kami. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah melengkapi kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama kami jemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan selamanya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi, kami mau menyembah-Mu, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama lebih lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih lagi ya Tuhan, dalam roh dan sekali lagi, ku tinggikan
kebenaran dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Oh, bawa kami lebih lagi. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Yesus sore hari ini. Kami tinggikan, kami angkat seumur hidup kami. Kami memuliakan-Mu. Haleluya. Terpujilah Namamu. Mari terus berikan syukurmu lebih lagi di hadapan-Mu. Kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Bawa kami lebih lagi Tuhan, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus sayang Engkau, Allah yang memberkati. Haleluya. Terpujilah Namamu Tuhan. Ajaib perbuatanmu, anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Besar setiamu Yesus, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami lebih lagi Tuhan. Terpujilah Engkau. Itu naikkan syukurmu lebih lagi, naikkan sembah kita lebih lagi di hadapan-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, seumur hidup kami menyembah-Mu. Yesus, nama yang ajaib, nama Yesus yang memberkati hidup kami. Apakah dibalas kebaikan Tuhan? Terpujilah Namamu selamanya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Yesus. Mari terus naikkan syukurmu, naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Engkau yang berjanji bagi setiap bahwa di saat namamu ditinggikan, Engkau akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Untuk itu sore hari ini Tuhan, kami meninggikan Engkau Yesus di atas semua firman ini, di atas segala kuasa. Kami tinggikan Engkau Yesus, Allah kami yang terpujilah Yesus. Kalau saudara tidak keberatan, boleh angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan
angkat hatimu, katakan tinggikan dirimu mengatasi langit besar kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi tinggikan dirimu mengatasi langit kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Tinggikan dirimu mengatasi langit Kebesaran kebesaran Tuhan mengatasi mengatasi bumi. tinggikan dirimu mengatasi langit kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama lebih lagi, mohon hand, mohon church. Tinggikan Yesus. Tinggikan dirimu mengatasi langit Kebesaran-Mu kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi tinggikan dirimu mengatasi langit kebesaran-Mu kemuliaan. kemuliaan-Mu Tuhan Mengatasi mengatasi bumi kemuliaan-Mu Tuhan keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan kebesaran-Mu kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, Agungkan Tiada batakara wayatakara bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala shikara selama-lamanya. Shinara batakara bala-bala-bala-bala shikatakara bakutukura Ajaib bagi kami. Tiada darabaya shikatakara basando Shinira bako Tiada baya sande Haleluya, haleluya, haleluya. Yaralabaya, yaralabaya, siralabaya, Kami sembah siralabaya. nama-Mu, kami puji nama-Mu. Kami tinggikan Siara batakara bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala shikara batang Singara darabaya takuro batando Haleluya, kemuliaan bagi nama-Mu.
Engkaulah Adonai, Engkaulah Elohim. Haleluya. Yesus, Siana rabatu kurabaya sekete kirabaya tu kurabaya la bala bala bala. Yesus yang Yesus yang memberi. Hanya Kau dan Raja kami. Kami sembah Kau Tuhan. Seumur hidup kami terus mau memuliakan Engkau Tuhan. Seumur hidup kami mau tinggikan Engkau Yesus. Hanya Engkau nama Yesus yang layak terima pujian. Dan biarlah segala yang bernafas memuji-muji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus kami muliakan Engkau Yesus, kami agungkan Engkau lebih dari segala-galanya di tempat ini. Dan biarlah tempat ini menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Kesukaan bagi nama Yesus yang telah hadir di tengah-tengah setiap kami. Kami hormati yang kehadiran Tuhan sore hari. Hanya Yesus yang layak terima pujian dan sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Mari beri salam kiri kanan depan belakangmu, katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Ayo sama-sama berdiri yuk. Kita memuji, kita menyembah Tuhan lebih lagi. Karena kita menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Amin. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir. Dan saat Dia hadir, maka pemulihan sukacita, damai sejahtera, berkat yang baru tersedia bagi saya dan saudara. Kita sama-sama bergoyang di hadapan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita, kami agungkan Engkau Tuhan. Bersama-sama katakan, oh betapa indah, oh betapa Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi yuk sama-sama. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa elok. Saudara boleh lihat kiri kananmu, kasih senyuman, katakan. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ayo sama-sama Mon Hermon Cesa, angkat tangan kita, katakan. Bahu dapat di kepala baru dan kejanggu dan jubahnya guru seperti embun yang dari Hermon Mengalir ke hidup saya dan saudara sore hari. mengalir ke bukit Haleluya. Sion. Kami terima janji-Mu Tuhan sore hari ini, katakan. Bahwa diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat itu curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Sama-sama katakan, Baku Rapat, katakan Mon Hermon Cesa. Dapat dikatakan halu dan kejanggu dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon Mengalir ke hidup saya. mengalir ke bukit Haleluya. Sion. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat kiri
kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya kehidupan untuk selamanya. oh betapa Oh betapa indahnya katakan kehidupan untuk selamanya. kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. haleluya. Saudara, saat kita mengatakan bahwa ini firman Tuhan katakan di saat embun yang dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion, artinya mengalir ke hidup saya dan saudara. Yang setuju, boleh katakan amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terus kita muliakan nama Tuhan Yesus sore hari ini. Amin. Kita tinggikan nama Yesus karena Dia sungguh mempesona dalam hidup kita. Amin. Berkatnya, anugerahnya tercurah bagi saya dan saudara sore hari ini. Bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, sungguh kau mempesona dalam Perbuatanmu lepaskan raguku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, Sungguh kau mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Semua menjadi baru, aku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. ini yang kami percaya Tuhan Yesus. Sungguh kau Pesona segala perbuatanmu, hapuskan dosaku. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu Terima kasih Tuhan. mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, Sungguh kau mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. ini yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sama-sama Hermon Church katakan. Kau buktikan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku.
tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada di hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih. Karena Engkau yang luar biasa. Engkau yang terima sekali. Kami mau terus berhubung dengan karena itulah kekuatan kami di tengah dunia yang semakin sulit kami hadapi, di tengah kekacauan yang akan terjadi hari-hari ini ke depan. Tapi kami mau terhubung dengan Engkau Tuhan Yesus. Hanya itulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita terhubung dengan kasih-Mu layakan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tangan, mengenal pribadimu. Sama-sama katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat batasku. Jemaat saja katakan, kasih-Mu, kasih terus mengalir saat ini. Kasih-Mu layakan. Amin. Amin. Sekali lagi sama-sama kita katakan, mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku Melakukan tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi, ku terhubung denganmu, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat.
Terima kelimpahan di tahun ini. Terima kelimpahan di tahun ini. Sebelum dia datang, dia mau melimpahi kita. Bless the Lord, oh my soul. Amen. Oh my soul. Worship His holy name. Nama yang kudus ada di tempat. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Namamu yang kudus itu telah diperdengarkan. Namamu ada di tempat ini. Di gunungmu yang kudus, di bukit Hermon Engkau ada. Engkau akan menyatakan kemuliaan. Engkau akan mengaum dari tempat ini seperti singa dari Yehuda. Yang akan menyampaikan isi hatimu. Kami hanya mau dituntun oleh Roh-Mu. Hari-hari ini kami tidak kuat. Hari-hari ini kami tidak mampu karena ke depan akan begitu banyak bencana dan masalah pergumulan yang berat akan terjadi. Tapi ada perjanjian yang kekal dalam hidup kami. Kami punya perjanjian yang tidak dimiliki oleh dunia. Kami mau berjalan di atas perjanjian itu. Kami mau masuk di dalam perjanjian itu dan mengikatkan hidup kami dengan perjanjian itu. Malam ini lawat kami. Bukan sekedar hanya praise and worship malam ini. Bukan hanya penyembahan yang begitu saja berlalu. Tapi kami mau tunduk di bawah kakinya Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu dan tuntunan. Bawa kami masuk di dalam kekudusan. Bawa kami masuk di dalam perkenanan. Bawa kami masuk di dalam ketaatan ya Tuhan. Lawat kami semua. Aku melihat ada tuayan itu yang besar akan terjadi di tempat ini. Sebelum Engkau datang kedua kali, ada tuayan itu akan Kau sediakan di tempat ini. Biar Kau mempersiapkan kami. Mempersiapkan kami yang ada di tempat ini. Kami harus siap. Kami harus mempersiapkan diri kami. Untuk penuaian yang besar-besaran menjelang Tuhan yang akan datang. Terima kasih. Kami siap diberkati oleh kebenaran. Kuduskan hamba-Mu, urapi untuk membagikan kebenaran apapun hamba-Mu persiapkan. Semuanya tidak ada artinya kalau bukan Roh-Mu yang mengurapi. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Apa kabar? Maranatha. Maranatha, haleluya. Memang sebenarnya selain shalom, itu sebenarnya kalau kita Maranatha. Karena inilah kerinduan kita. Apa artinya Maranatha? Datang. Saudara melihat situasi yang sekarang, yang ke depan di bangsa kita. Dan kalau saudara masuk lebih dalam lagi keadaan ke depan, dan memang kemarin saya ketemu dengan seorang nabinya Tuhan. Ya, saudara mungkin tidak terkenal gitu, dan tinggal dia di Amerika. Ya, dan dia berbicara mengenai Indonesia dan semua itu. Indonesia masih ada hari ini karena ada orang yang berdoa Indonesia. Hari-hari ini ke depan bukanlah semakin baik, tapi yang ada bencana di mana. Di kampung saya kan orang kampung, saya Sibolga. Baru kemarin 2 hari yang lalu kami itu gempa bumi 5, sekian. Dan banyak juga yang orang yang mengalami sampai rumahnya hancur, dan ada yang beberapa yang mengalami sampai mereka masuk rumah sakit. Dan keluarga saya itu tinggal di pesisir pantai, kami itu di atas dan Sibolga itu di bawah di pinggir pantai. Dan mereka waspas dan ketakutan. Dan firman Tuhan berkata menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat, akan terjadi banyak hal. Apa yang terjadi akan terjadi bencana di berbagai tempat. Perang ada di mana-mana, ada kelaparan. Bahkan dikatakan akan banyak orang yang murtad.
Tanda-tanda kedatangan kasih orang akan muncul nabi-nabi palsu. Saudaraku, hari-hari ini bukan lagi waktunya kita hanya berdiam diri dan berkata, aku berkati aku, berkati aku. Tapi hari-hari ini kita mau berkata, aku siap apa yang Tuhan mau lakukan. Amin. Ya, saya mau share sedikit sebelum kita nanti jauh lagi menyembah Tuhan masa hadiratnya. Mungkin ada yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Saya mau berbagi bersaudara di acara ibadah malam ini. Terima kasih buat hambanya Saragik Gembala dan juga Ibu ya yang menyediakan saya bisa ada melayani hari ini. Ya saudara, saya akan berbicara mengenai kata kita mau apapun kita lakukan. Saudara mau ditumpang tangan 20 kali, mau dinubuatin pun saudara tiap kali. Kalau saudara tidak taat, saudara tidak akan melihat kemuliaan. Separuh di dalam perjanjian baru, memang Tuhan itu bergerak dengan pelepasan. Banyak sekali orang maunya tiap hari pelepasan, muntah-muntah, sampai tergelepar kelepasan. Itu memang harus itu. Karena pelayanan Tuhan Yesus, separuh itu kalau di dalam Injil Matius saja, itu adalah pelepasan dan separuhnya juga pengajaran. Saudaraku tidak sampai hanya dilepaskan, didoain, tapi kita semuanya harus taat. Sama-sama katakan taat. Ya, jadi hari-hari ini tidak sampai di situ lagi level kita, hanya didoain, dibuatin, jatuh, besok lagi dia datang, didoain, dibuatin, jatuh, bukan di situ lagi. Tapi sekarang adalah kita mau taat. Karena kalau kita nggak taat, nanti kita akan jadi permainannya iblis berputar imannya hanya di situ-situ. Karena sekarang kita semuanya harus menjadi murid Kristus. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-20. Sampai ayat 27. Hari-hari ini akan ada goncangan di dalam rumah tangga ekonomi saudara. Saudaraku, pemerintah sekarang mengeluarkan di 2025 ini ada sebuah statement dibilang begini, efisiensi. Sampai ada adik saya menelpon dan nangis, dia bilang dia sudah ada 3 atau 4 tahun dia mengabdi di dia seorang perawat, dan sekarang perawat di seluruh Indonesia yang honor dirumahkan. Itu masih di bidang kesehatan. Berapa puluh ribu saat ini di Indonesia lagi dirumahkan. Mungkin nanti ke kementerian-kementerian yang lainnya. Bahkan katanya di tahun ini nanti kantor-kantor tidak lagi bisa beroperasi 1 hari. Mungkin hanya dipakai setengah hari untuk efisien semuanya ini. Karena keadaan ke depan akan semakin sulit situasi. Tapi mau apapun itu yang terjadi, kalau engkau punya Tuhan, kalau kau punya ketaatan, tempatmu tidak akan roboh. Hidupmu tidak akan roboh. Engkau akan dikatakan seperti kita baca bersama-sama. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27-24. Kita bersama-sama. Jemaah, oh jemaah, katakan haleluya. Sekali lagi, jemaah, oh jemaah, katakan haleluya. Pada waktu saudara kan haleluya, kerajaan Tuhan sedang terjadi di tempat ini. Amin. Kita baca ayat 24 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Tahun ini akan kelihatan kerusakan yang besar akan terjadi. Saudara akan melihat tetangga saudara akan mengalami kerusakan. Saudara melihat orang-orang kantormu akan mengalami kerusakan yang besar akan terjadi di tahun ini. Waktu saya mengambil puasa di akhir tahun,
Dan saya berlutut, Tuhan, hanya saya menangis tiada yang Tuhan apa masuk di 2025. Saya lihat di tahun 2025 ada banyak kematian dan kuburan akan terjadi. Saudara lihat saat ini merata banjir di mana-mana. Pontianak banjir, Kalimantan banjir saat ini. Bahkan baru-baru ini Bekasi mengalami ini. Ini semua adalah pertanda bahwa saudaraku akhir zaman kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Contohnya hujan mau turun, ada tandanya atau tidak? Ada. Dia gelap, tapi belum tentu juga hujan. Tapi artinya kita harus bersiap-siap. Pada waktu kita sudah lihat gelap, berarti ada persiapan kita. Kalau saya bawa motor, pasti saya siapkan ada jaketnya, ada semua perlengkapan. Sandal saya harus nggak pakai sepatu. Karena saya tahu hujan akan turun. Begitu juga kita kedatangan Tuhan yang akan semakin dekat ini. Adalah di sini dikatakan kalau saya melihat di dalam bahasa Ibrani-nya aslinya berbicara obedience, ketaatan. Saya melihat di dalam bahasa Ibrani ketaatan itu berbicara sema. Makanya tadi yang punya anak kasih namanya sema. Sema itu artinya apa? Inilah artinya ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Sema artinya mendengar dan melakukan. Itu artinya sema. Hari-hari ini bukan lagi berbicara taat atau tidak taat. Melayani atau tidak melayani. Setia ibadah tidak setia ibadah. Itu sudah lewat itu masanya. Sekarang di 2025 ini adalah seberapa cepat engkau taat. Itu yang Tuhan tahu. Katakan kepada kiri kanan. Seberapa cepat engkau untuk taat. Kalau tahun yang lalu engkau masih menunda untuk taat. Untuk taat beribadah, untuk taat berdoa, untuk taat mengampuni, untuk taat melakukan apapun engkau masih menunda. Tapi nanti, ini warning. Seberapa cepat kita untuk meninggalkan semua dosa-dosa. Seberapa cepat kita untuk taat. Maka kita akan melihat tahun ini menjelang kedatangan Tuhan. Saya tidak tahu berapa tahun lagi Tuhan datang. Atau juga tahun ini Tuhan datang. Karena jangan juga terlampau kita tingkat. Seperti ada dulu pendeta Sibuea. Dia bilang, bulan ini, tanggal ini Tuhan akan datang. Kumpullah semua mereka di gunung. Yang PNS tinggalkan PNS. Yang kerja, kumpul mereka satu gunung. Katanya Tuhan akan datang. Karena dia pintar sekali. Menghitung-hitung zaman Bapak, zaman anak, zaman Roh Kudus, zaman Tuhan Yesus. Dihitung-hitung dengan logikanya. Dan semua yang dipimpinnya itu mereka mengikuti tanpa mereka mengerti firman. Benar juga mereka diangkat. Diangkatlah mereka semua ke kantor polisi. Tahun berapa itu zamannya pendeta Sibuya itu? Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Tapi tandanya telah nyata. Semua sekarang sedang persiapan mau perang. Semua bangsa-bangsa. Yang menyerang satu kota yang kecil. Saudara, untuk persiapan Tuhan yang akan datang. Jadi kita mau semuanya seberapa cepatnya kita untuk taat. Jangan tunda ketaatanmu untuk mengasihi. Jangan tunda ketaatanmu untuk melakukan satu korban. Makanya kalau boleh sampaikan malam ini, ketaatan itu adalah korban, sebuah korban di altar Tuhan. Sebuah korban di mezbahnya Tuhan. Makanya dikatakan, Tuhan Yesus itu mati sampai taat di kayu salib. Siapa yang sudah dapat boleh bacakan Filipi 2 ayat 8. Jadi kalau kita tidak sampai mengalami kematian pada waktu kita taat, kita nggak bisa taat. Saya bacakan Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi rupanya untuk taat itu harus mati keegoan kita ini. Kesombongan kita ini. Jangan bilang lagi, saya ini anak raja. Orang Batak itu semua raja, nggak ada rakyatnya. Raja cuma bintang, raja ini. Makanya saya bingung, kalau semua raja siapa yang mimpin? Makanya dia tentu saja sombongnya minta ampun. Karena dia menganggap dia raja. Memang kita semua anak raja. Amin.
Tapi raja, kita anak raja, berarti kita harus mengikuti daripada aturan kerajaan surga. Saudara, jadi di sini adalah dikatakan, makanya saya katakan, ketaatan itu sebuah korban di altarnya Tuhan. Sakit untuk taat. Bagaimana kita taat sama pemimpin kita, kadang berseberangan dengan pemikiran kita, mau kita. Tapi Tuhan bilang, engkau harus taat. Jadi tahun ini untuk mengalami kelimpahan. Dan ini yang saya dapatkan. Ada juga tahun ini adalah tahun pelimpahan tuayan yang luar biasa. Saudaraku, tanpa saudara, saat ini tiap hari orang banyak yang datang kepada Tuhan. Ini doa kita. Karena saat ini sedang terjadi tuayan di mana-mana. Tadi malam saya melayani, itu bukan, hari-hari ini saya banyak melayani bukan orang yang percaya. Mereka benar-benar enggak mengenal Tuhan Yesus. Tapi semua mereka saat ini datang dibaptis pelepasan, datang dibaptis pelepasan. Itu yang saya kerjakan saat ini. Saat ini sedang terjadi tuayan yang besar-besaran. Tempat ini harus siap. Akan ada gelombang tuayan karena orang udah capek dengan agama. Agama itu hanya membuat orang capek. Tapi mereka butuh juru selamat. Mereka butuh yang mengasihi mereka. Hari ini mereka lagi kekeringan di padang gurun. Mereka lagi menangis saat ini mencari siapa yang sesungguhnya. Tapi pada waktu kita berdoa, saya lupa ayatnya begini. Tuhan bilang begini. Tuayan memang banyak, tapi pengerja sedikit. Mintalah kepada empunya tuayan itu, supaya dia mengirimkan pengerja-pengerja. Saya diberi Tuhan pengertian. Boleh dibukakan ayat ini, coba dicari ya. Oh boleh, Ibu, minta tolong Bu. Saya ini dikasih dari Tuhan ya. Apa dia sampaikan. Saya tidak siapkan di dalam khotbah saya ya. Dan saya selama ini berpikir itu adalah kita minta pengerja-pengerja itu, artinya kita doa gini. Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Kirimkan Tuhan anak-anak Tuhan yang bisa melayani. Itu yang selama ini yang tertanam di pikiran saya. Nggak tahu ya kalau sama saudara. Tapi waktu saya mendapatkan pengertian ini luar biasa. Karena untuk melayani tuayan yang besar-besaran kita nggak sanggup. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Siapa yang punya tuayan? Yesus Kristus. Supaya ia mengirimkan pengerja-pengerja. Saya selama ini hanya terdoktrin di pikiran saya. Pengerja itu adalah orang-orang baru atau hamba-hamba Tuhan. Mungkin singer, WL, dan semua yang ada staff-staff semua. Saya pikir itu. Ternyata Roh Kudus memberi pengertian kepada saya. Pengerja-pengerja ini siapa? Malaikat-malaikat. Karena kita nggak bisa menuai dengan kekuatan kita. Malaikat saat ini lagi aktifnya akan bekerja pada waktu gereja berdoa. Pada waktu gereja bergerak. Pada waktu gereja beritakan Injil. Pada waktu gereja sampaikan kabar baik. Malaikat akan turun menuai jiwa-jiwa yang banyak sekali akan terjadi. Yang saya dapatkan pengerja di sini bukan orang-orang yang baru. Pengerja maksudnya malaikat Tuhan yang akan mengerjakan tuayan itu. Saya percaya tempat ini tidak akan muat lagi. Ini akan terjadi tuayan yang besar-besaran. Saya ketemu dengan seorang yang belum mengenal Tuhan. Dia harus makan daging mentah itu setiap minggu berapa kilo. Karena roh jahat yang mengikat dia. Dia harus makan daging mentah. Tapi pada waktu kami layani, karena dia bukanlah orang yang percaya, dia dari satu kota yang masih dekat Jakarta, ya dari Jawa Barat, ya. Tapi pada waktu dia menangis, kita layani, kita lepaskan dia dari ikatan itu, ya karena tiap hari dia mau bunuh diri. Karena kalau nggak ada daging, dia seperti meronta-ronta. Tiap hari dia harus makan daging mentah. Tapi puji Tuhan, dia sudah dibaptis. Ajaibnya Tuhan itu, ya dia mau menikah, ya kemarin. Dia takut sekali dengan calonnya ini. Aduh gimana lah aku. Ternyata calonnya ini juga sudah dipersiapkan Tuhan. Dia juga bekerja kepada orang yang percaya. Dan dia juga sudah diselamatkan Tuhan. Sehingga pada waktu mereka ketemu, mereka saling curhat bilang begini. Kamu mau nggak kalau kita baca Alkitab? Oke saya mau katanya.
Dari situlah ternyata sama-sama mereka sudah dipersiapkan Tuhan untuk mengalami keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, ini mewakili begitu banyak jiwa-jiwa di luaran sana yang seperti ini, yang kita harus siap. Makanya kita harus taat. Sama-sama katakan taat. Ketaatan seseorang akan membuka pintu yang tidak bisa, saudaraku, ditutup siapapun. Ketaatanmu akan membuat keluargamu akan diberkati Tuhan. Makanya katakan di ayat yang 24 tadi. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan. Ini masalah akan besar ke depan. Badai tantangan ekonomi akan semakin sulit ke depan. Tapi pada waktu engkau membangun ketaatanmu, dikatakan turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu, di atas ketaatan. Ketaatan akan firman, ketaatan akan Yesus, ketaatan kepada Tuhan, ketaatan akan apa yang dikatakan Tuhan. Pada waktu dia bangun itu, mau apapun goncangan, mungkin orang mau menjatuhkanmu, mungkin orang menutup jalanmu, engkau akan tetap berdiri. Amin. Saya sungguh percaya itu. Ini yang harus kita bangun. Apapun yang disampaikan Pak Gembala di sini kadang nggak nyambung dengan otaknya. Marilah mulai katakan, aku siap untuk melakukan. Saudaraku, ini hari-hari yang sangat mencekam sebenarnya di tahun. Ya, kita berdoa banyak buat bangsa ini. Bahkan dari pendoa-pendoa yang aku terkoneksi, banyak menara-menara doa. Ini kita harus siaga buat 2025. Bisa terjadi ada kudeta dan segala hal. Kita berdoa benar-benar sungguh-sungguh di tahun ini buat bangsa ini. Kita menangis buat bangsa ini. Lewat ini semua saya percaya akan ada tuaian yang luar biasa. Kelimpahan pun akan diberikan Tuhan kepada saudara. Tujuan Tuhan memberkati kita untuk apa? Bukan untuk kenyamananmu. Bukan supaya kau enak tidur di rumah yang baru. Bukan supaya engkau semua lengkap kebuang. Tapi supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Dan kita bisa membawa jiwa jam sama Tuhan. Amin. Contohnya saya bilang sama seseorang. Ayolah ikut Tuhan. Saya juga makan juga nggak cukup. Ayolah ikut Tuhan ke gereja. Saya juga ongkos ke gereja nggak ada. Gimana saya mau mengajak? Tapi pada waktu kita diberkati, kita bisa memberkati. Saya percaya tahun ini kelimpahan akan terjadi buat kita semua yang mencintai Tuhan. Jadi ketaatan itu juga meluputkan kita dari bencana. Ketaatan itu juga, saudaraku, yaitu menutup apa yang sudah Tuhan tutup gak bisa dibuka orang. Mau dengan cara apapun dia. Mau pakai santet, sihir, mantra, dengan apapun itu gak mempan. Karena engkau berdiri di dalam jalur ketaatan dari Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Namanya Nuh. Saudaraku, itu perahunya itu, kapalnya itu cuma satu pintunya. Ya, cuma satu pintu. Bayangin itu banyak sekali binatang yang masuk cuma satu pintu. Tahu nggak saudara? Waktu banjir bencana. Kan kita sekarang ini seperti zamannya Nuh, benar nggak? Kawin mengawinkan, ya kan? Orang nggak takut lagi bilang, puji Tuhan saya mau kawin ke 5 kali, ke 7 kali. Perkenalkan ini suami saya pertama, yang kedua dan ketiga ada di samping. Dan dia merasa bangga itu. Orang Kristen lagi. Saya kenal lagi itu orangnya. Berbohong lagi sama pendeta, minta diberkati lagi. Ini kita sudah berada di zamannya Nuh. Yang wanita mau nikah sama wanita. Mau pria nikah sama pria. Hari-hari ini kami banyak melayani yang kacau-kacau. Dan saya juga beberapa tahun dibawa Tuhan pelayanan ke penjara. Saya nggak pernah pelayanan ke penjara. Tapi Tuhan bawa saya untuk bolak-balik penjara. Makanya di gereja saya banyak sekali mantan-mantan sekolah kehidupan. Ternyata yang di Alkitab ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes pindah semua di penjara. Siapa namamu? Matius.
Siapa namamu? Daniel Saragi katanya. Namamu siapa? Namamu siapa? Christian Simanjuntak. Oh Tuhan tolonglah. Pindah semua. Makanya semua mereka pindah dari, tapi puji Tuhan. Hari-hari ini di penjara pun sedang terjadi lawat. Banyak sekali mereka yang dipulihkan. Banyak sekali mereka saat ini yang kami lagi bimbing. Masih muda-muda. Yang kami bimbing untuk bisa melayani di gereja. Jadi saudaraku, ya mau bencana apapun terjadi, gak usah. Kita baca ayat yang terakhir. Kejadian pasal 7 ayat 16. Saudara tahu biar kita tahu mau apapun bencana, tapi pada waktu engkau di dalam ketaatan, ini yang akan kita alami. Kejadian 7 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama Kejadian 7 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Dan yang masuk itu adalah jantan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakangnya. Karena pada waktu air bah itu turun, semua binatang dan keluarganya Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Nuh nggak bisa nutup pintu itu. Kalau pintu itu nggak ditutup, mereka akan mati semuanya. Jadi siapa yang menutup? Siapa yang menutup jemaah? Siapa yang menutup? Hidup kita pun 2025 ini Tuhan yang menutup. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang memelihara. Tuhan yang memberkati. Pada waktu Nuh dan semua binatang itu masuk, ditutup Tuhan dari belakang. Artinya apa? Itu berbicara pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan atas hidupnya Nuh. Kalau dipikir-pikir, di dalam bahtera itu nggak ada AC-nya. Gimana lah itu? Pengapnya. Jendelanya pun kalau nggak salah, dia nggak punya jendela ya. Gimana lah itu? Gimana itu? Tapi kalau Tuhan ada di tengah kehidupanmu, mungkin sekarang ini ekonomimu pas-pasan. Sekarang udah berapa sekarang? Persendian. Pergi pagi-pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pegel. Mau seperti apapun situasi yang kita hadapi, kalau kita ada di Tuhan, ada di situ, akan ada kekuatan. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Suami istri bersih hati saat ini. Yang dirombak, yang dihancurkan iblis rumah tangga. Jadi mari kita semuanya, kita semua taat. Yang udah masih muda, yang tua, semua taat. Jangan STNK. Tahu nggak STNK apa tuh? Sudah tua nakal kembali. Banyak sekarang ini udah tua gampang tersinggung, nggak datang lagi gereja. Saya bilang mengapa dia nggak gereja? Dia tersinggung sama bapak katanya. Gara-gara kursi ditempatin salah tempat tersinggung. Orang-orang kayak gini tertinggal loh. Pada waktu nanti kedatangan tertinggal. Yang kita hadapi lebih berat. Cuma hanya perkara daging aja. Masalah ego kita ini nggak kita tundukkan, saudara. Makanya di tempat ini jangan yang STNK. Sudah tua nakal kembali. Kalau sudah tua mikirin aja bagaimana ini kolesterol jangan naik. Amin. Jangan asam urat naik. Ya. Dan pikirin jiwa-jiwa. Jangan selalu mikirin tersinggung, marah, sedikit aja tersinggung. Amin. Ya. Jadi saat ini saudaraku, saya mau melepaskan perkataan Tuhan buat tempat ini. Tempat ini harus menuai-nuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan saat ini. Hanya dia kekuatan kita. Ketaatan inilah yang membuat kita mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau taat saja. Karena itu kekuatan kami. Kami tidak kuat Tuhan menjalani hari-hari ini. Tuhan Yesus. Kami percaya akan janji-Mu. Kami akan melihat mujizat yang membelah laut yang teduhkan
badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Pada waktu engkau taat, di situ akan ada mujizat yang terjadi. Engkau akan terima kelimpahan di tahun ini. Engkau akan terima kelimpahan tuaian di dalam segala hal. Pada waktu engkau berkata, aku mau taat, aku mau sema Tuhan, aku mau mendengar dan melakukannya, akan ada di situ mujizat yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah. Biar Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jadi kita berjalan dengan kedaulatannya taat. Daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh, biar kita tunduk otoritasnya. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Jemaat saja katakan Engkaulah. Hanya Kau Raja yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau berjalan dengan ketaatan-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat, haleluya, berdaulat, mari sembah Dia, atas hidupku, ku berserah,
Tuhannya. Dialah Tuhan yang hidup. Dialah Tuhan yang ajaib. Dialah Adonai. Dia Elohim. Dia Sebaot. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Kau Tuhan hadir di sini. Kau Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu. Horabashikan narabakoto korabase. Hinarabakoto korabasando. Herokoto korabasana. Ilo rabaso. Haleluya. Haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu itu turun di tempat ini. Biar api-Mu itu ada di tempat ini. Membakar hati kami. Membangkitkan semangat kami. Haleluya. Siarabata karabaya sandarabatanda. Siaradadadabaya koto kurabalabalabalabalabalabatanda. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Nama-Mu besar. Nama-Mu ajaib. Nama-Mu dahsyat. Nama-Mu besar. Oh, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan hai segenap jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Ingatlah segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala dosa pelanggaran-Mu. Dia yang memahkotai engkau dengan segala kebaikan-Nya. Dia yang menyembuhkan segala penyakit-mu. Dialah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang membelah lautan. Bumi adalah tumpuan kakinya. Laut adalah genggaman tangannya. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang dahsyat. Siarabata karabayasu. Haleluya. Kami sembah Kau. Kau Tuhan kami. Kau segalanya bagi kami. Puaskan dahaga jiwa kami. Puaskan hasrat jiwa kami, Bapa. Kami rindu akan Engkau, Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami, Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami. Buat kami tenggelam di hadirat-Mu. Tenggelam di hadirat-Mu. Masuk kepada kedalaman. Masuk kepada kedalamannya. Kami percaya ada Jesus. Hallelujah. Mari bangkit berdiri. Saya juga belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Itu ada beban-bebanmu yang begitu berat. Saya melihat ada beberapa orang sedang seperti ada dia seperti sangkar. Yang dia tidak bisa lepas keluar daripada keadaan itu. Seperti dia terpenjara. Kau harus lepas malam ini. Engkau harus keluar daripada itu.
Ada kasih karunia Tuhan yang akan terjadi di dalam hidup. Hadirat-Mu saja. Yakin Kau hadir di sini. Ya, bergerak Roh Kudus. Rasa Bergerak Roh Kudus. kuasa yang Mohon Bapa. tak terbatas. Sama Tuhan. Yakin Kau datang di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin, ku yakin. Kau hadir di sini. Ku rasa Lepaskan kuasa yang tak terbatas. ku yakin Kau datang di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah. Katakan Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin, yakin Tuhan hadir di sini. Minta lawatannya, minta lawatannya malam ini. Dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kalau engkau ada mungkin terasa seperti terpenjara, engkau tidak bisa lepas dengan situasi itu. Engkau minta kasih karunia-Nya Tuhan saat ini. Seperti Silas dan Paulus pada waktu mereka ada di penjara itu. Pada waktu mereka memuji menyembah Tuhan, itu terjadi gempa yang dari sorga. Sehingga sendi-sendi penjara itu terbuka. Amin. Dan mereka bisa keluar dari penjara itu. Engkau pun apa yang memenjarakanmu saat ini? Terima kekuatan pengurapan dari Tuhan. Kurabashikata karabashokutu kurabakutu kurabatana. Inamorokutu kurabakatu kurabashana. Yang sudah penuh dengan Roh Kudus berkata bahasa Romawi penuh dengan Roh Kudus. Di tempat ini Tuhan akan memberikan karunia. Oreba koto koreba takarabashana. Sekarabatana. Rabasaka toko raba koto koraba soko rabatana. Iya rabaya toko rabatana rabatana. Hima koto koraba sando. Hirabaya sando. Habanana raya sikata karabatana. Hilabaya sando. Shikamaya rabata karabatana. Himo koto korobata karabatana. Hilabaya toko rabashana. Hiarana karabako toko rabatana. Sikata karabashana. Orabata karabashana. Saya melihat di tempat ini ada banyak sekali bunga-bunga yang berwarna-warni. Bunga adalah berbicara karunia-karunia dari Tuhan. Di akhir zaman ini, gereja Tuhan harus bergerak dengan karunia-karunia. Untuk membangunkan tubuh Kristus. Karena ada 9 karunia, 9 buah-buah Roh Kudus. 5 jawatan itu harus muncul di dalam gerejanya. Untuk membuat satu kegerakan di akhir zaman.
engkau yang rindu untuk menerima karunia-karunia dari Roh Kudus. Bahkan karunia-karunia kedua kelimpahan angkat tanganmu saat ini. Aku melepaskan itu kepadamu. Bukan kebetulan Tuhan memperlihatkan itu. Hurabaseka karabatana. Sikata karabato kurabakalabatan darabatan. Sikata karabata karabasekata karabatana. Sikiti kurabakata karabatana. Yang rindu maju ke depan sikata karabalabatan. Yang rindu maju ke depan sikata karabatana. Yang rindu ingin menerima karunia-karunia itu, 9 karunia itu, maju ke depan. Sikata karabatalabatan. Berbaris di depan di arabata karabatan. Biar api itu, fire itu turun di tempat ini. Kuasa itu ada turun di tempat ini. Sikata karabakoto kurabasya kalabatan. Api itu ada di tempat ini. Sikarabata karabasya karabatan. Aku melepaskan itu Bapa. Di dalam namamu, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia membedakan roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia berbahasa roh, karunia iman, karunia mujizat, 9 karunia, 9 buah-buah Roh Kudus, Orabasaka rabatana, dan 5 jawatan, Orabakata karabasya kata karabatan, Orabakata kalabasya kalabatan, Hoteke makoto kurabukan. Ada api di atas kepalamu, ada api yang memenuhkan engkau saat ini. Biar engkau dipedukan, karunia itu dipentingkan, dibutuhkan di akhir zaman untuk membangun tubuh Kristus. Engkau akan diberikan kepekaan, engkau akan diberikan ketajaman. Sikata karabasana, siaraba semua akan disingkapkan, semua akan dibukakan. Tidak ada satupun yang disembunyikan kalau rohnya bekerja. Sikata karabakata buka karabasana, horabasana. Pada waktu saya hitung 3 kali aku memperkatakan Evata, api itu turun saat ini. Keempat penjuru mata angin yang dipegang oleh malaikat. Aku minta rohmu bekerja di tempat ini. Ya Aba Adonai Elohim, Yesua Hamasya, Ya Kotoko Rabasya Karabatana, Sikarabasana, Siarabasana, Evata, 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 Sikata Karabasya Karabatana. Hey,
Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Tuhan. Semua kita angkat tangan. Saya lihat ada tuayan di tempat ini. Waktu saya tadi berdoa di rumah sore, Tuhan hanya lihatkan ada sekumpulan tuayan yang telah menguning. Semangkat tangan biar seperti tadi yang sudah kita baca. Tuhan mengirimkan pengerja-pengerja, malaikat-malaikat. Kita berdoa saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta pengerja-pengerja itu. Kami minta malaikat turun sekarang ini. Buat tempat daripada gerejamu di tempat ini ya Abah. Buat gerejamu Mount Hermon di tempat ini. Aku memperkatakan itu. Aku menubuatkan itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Ada penuaian di tahun ini. Penuaian terjadi. Untuk itu Tuhan, biar semua jemaatmu bersehati. Semua mereka bergerak. Semua mereka beritakan kabar baik. Semua mereka berdoa. Berdoa 2 keliling. 2 keliling. 2 keliling. 2 keliling. Bangun mesbah. Bangun mesbah. 2 keliling. Bangun. Setiap rumah-rumah. Komsel-komsel. Mengalami doa. Dalam nama Yesus. Aku minta malaikat penuai turun saat ini di Mount Hermon dalam nama Yesus. Tuailah, terjadi tuai di tempat ini. Makasih Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Semua katakan dengan iman, kita diberkati di tahun ini. Aku percaya engkau terima berkat, tuaian jiwa-jiwa, tuaian berkat Tuhan. Allah sanggup untuk yes, kelimpahan terjadi, kelimpahan terjadi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti untuk berbicara, tapi Roh-Mu yang terus menguatkan umat-Mu. Biar jemaat-Mu semua di sini bersehati, bergerak, memberitakan kabar baik, membawa jiwa-jiwa. Mereka doa keliling, mereka berdoa sungguh-sungguh bertalu-talu di tempat ini. Malaikat akan turun bekerja untuk menuai jiwa-jiwa yang akan banyak akan dituai di tempat ini. Berkati hamba-Mu juga Tuhan, dari pasar lagi Tuhan, kekuatan, anugerah Tuhan, sendi-sendinya terus diperbaharui, kekuatannya, anugerah-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu terus Tuhan, untuk terus membawa jemaat-Mu akan terbang tinggi. Mereka akan semua dibawa kepada destiny-nya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. 2 hal yang Tuhan taruhkan kuat di hati saya adalah saya tuayan. Ada satu tuayan itu tadi menguning sekali di tempat ini. Saya percaya akan ada tuayan di tahun ini. Tapi itu bisa terjadi pada waktu kita doa dan kita bergerak. Seperti tadi kita minta pengerja-pengerja malaikat mengerjakan. Itu nggak bisa cuma gembala mengerjakan. Kita semua. Yang kedua, saya bilang bunga-bunga yang berwarna-warni itu berbicara adalah karunia-karunia. Saudara, tadi yang sudah saya sampaikan di Naruto, mari asal lagi. Saudara tumpang tangan sama yang sakit. Saudara mulai ucapkan kata-kata hikmat di kawan buat siapapun. Saudara mungkin karunia. Saya kadang apa yang saya ucapkan, kadang saya tidak ingat lagi. Saudara ingat apa yang saya pegang. Itulah itu Tuhan memberkati. Jadi kita nama Tuhan Yesus Kristus, saudara diberkati apa? Kita semua diberkati apa? Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati sore hari ini. Haleluya.
Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan kita diingatkan kembali untuk supaya kita berjalan dalam keselamatan kepada Tuhan. Karena dulu saya ingat sejarah, saya ingat waktu ini taat aja, taat tanpa mengerti. Maksudnya apa? Tapi taat saja. Kita jalan lagi sama Tuhan, taat aja. Nanti kita pengertiannya nanti di belakang. Nanti Tuhan Yesus yang akan pengertian di belakang. Kita sebagai anak Tuhan kita mesti taat. Hanya berdiri kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pastor yang telah menyampaikan benar firman Tuhan terhadap ya setiap kita berjalan atas Haleluya. Kita akan mempersembahkan persembahan kita pada sore hari ini. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kami telah memuji, menyembah, bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat di tempat ini, memulihkan, memberkati setiap kami, bahkan terus membawa kami lebih lagi mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami berjalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan, iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Bahwa sesungguhnya saat kami taat pada kebenaran firman, kami akan melihat perkara-perkara ajaib, bahkan rancangan Tuhan yang indah digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan kami. Pada malam hari ini kami berdoa, siapapun kami yang memberikan persembahan, di tangan kami ada berkat. Apapun yang kami kerjakan di dalam kekudusan Tuhan Yesus senantiasa buat berhasil. Pekerjaan, usaha, pekerjaan, karir, bisnis, proyek tender, semua diberkati ratusan kali ganda. Kami bebas miskin, bebas bangkrut, tidak akan pernah kekurangan, karena Tuhan adalah gembala kami. Takkan kekurangan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberikan persembahannya sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama naikkan pujian besar. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Gak sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di hatinya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus yang membalaskan berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan saudara. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman sepekan dari Mon Herman Church. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan.
Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Yesaya Simanjuntak dan Bapak Thomas William atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Anda semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Tommy Sangar yang merupakan khotbah serial Paskah tentang perkataan Yesus yang keempat di kayu salib. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Yakob Susilo. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dalam rangka menyambut Paskah, Mount Hermon Church mengadakan khotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mari bergabung dalam ibadah kami dan ikuti khotbah serial ini yang dimulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 18 April 2025. Seminar pelayanan Gereja Bintang 5 sesi kedua akan kembali diadakan hari Minggu tanggal 6 April 2025 jam 10.30 dengan narasumber Ibu Evangelis Flora Anggraini. Mari ajak saudara dan teman Anda untuk bergabung dalam seminar ini. Kuis Alkitab episode ke-12 akan kembali diadakan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025. Mari ajak saudara dan teman Anda dan membentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama Tuhan, kita telah menyaksikan pengumuman dari Mount Hermon Church. Kami mengundang bagi Bapak Saudara yang hadir kembali hadir di ibadah minggu. Ada 3 sesi ibadah, 10.30 sesi yang pertama, kemudian di sesi yang kedua dimulai pada pukul 1.30 dan di sesi yang ketiga yaitu 15.30. Bagi Bapak Saudara yang hadir pada sore hari ini boleh mengajak teman, rekan, sahabat, bahkan keluarga Bapak Saudara boleh hadir kembali di setiap sesi ibadah Mount Hermon Church. Pasti Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan kita percaya jelilah kita mencari Tuhan tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari, di sore menjelang malam hari ini. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi sama-sama El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai.
Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah presiden worship ini Tuhan. Berkati terus Pendeta Yesaya Simanjuntak dan juga Thomas William Tuhan dalam pelayanan mereka untuk memimpin banyak orang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati keluarga mereka, selalu ada berkat, selalu ada kesehatan, dan terutama juga selalu ada damai Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami yang hadir, sembuhkan kami dari segala penyakit, batuk, pilek, sakit mah, atau apapun sakit kita. Kita tahu nama Yesus ada di atas nama penyakit kita. Itulah sebabnya kita berdoa, maka Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita. Diberkati juga usaha pekerjaan kita. Dunia boleh berkata apa saja, bahkan ada orang berkata Indonesia gelap. Tapi saudara jangan khawatir, karena kita percaya firman Tuhan. Ketika dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kegelapan, di dalam Yesaya 60 ayat 2 ada jelas dikatakan terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Artinya ketika kita bersama Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kita, apapun yang terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga Presiden kami, Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, diberkati kedua beliau ini, kesehatan yang sempurna dan juga tambah-tambahkan hikmat sehingga kedua beliau ini bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju nomor 4 ekonomi yang terbesar di dunia. Diberkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza sekian tahun tidur, mati, tapi sekarang mulai bangkit dan hidup. Itulah sebabnya sekarang Bapak Ibu bisa melihat Ratu Plaza mulai ramai kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi. Mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu melindungiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidup.